menarik, yang netral. Kita buktikan bahwa Roh Kudus itu bekerja di umat Kristen atau di umat Islam. Gimana? Pak Juma bisa ke ruangan Pak Juma nggak? Selamat pagi Pak Rematos Onoma. Jadi gini, mari kita pindah ke ruangannya Pak Ustadz Juma Zulkifli M. Abbas. Bapak pakai HP atau pakai komputer Pak? Saya pakai handphone. Ya, pakai handphone. Oke. Kalau Bapak ketik layarnya di atas pojok kiri itu di bawah speaker itu tuh, itu ada kotak-kotak. Nah, Bapak pencet yang kotak-kotak itu, nanti ada ruangan banyak tuh. Bapak ke room Zuma. Bisa nggak? Coba deh, Pak. Bisa dong, pasti bisa. Saya pakai HP kok ini. Sudah dilihat juga, Pak? Di room Zuma. Pak Rematos. Halo Pak Rematos. Monitor. Pak Rematos. Kita tunggu moderator. Tema yang kita bahas, Roh Kudus itu bekerja pada orang Kristen atau pada orang Islam? Itu tema itu tidak adil, Zuma. Kamu tidak mengenal apa itu roh. Ya, justru itu kita bahas. Apakah Roh Kudus itu ada pada diri Kristen atau pada diri Islam? Zuma, kamu tidak dapat berdebat dengan saya tanpa dalil. Ya. Anda harus menunjukkan dalil di Al-Quranmu, baru Anda bisa debat dengan saya. Iya, iya, karena itu kita bahas itu. Kita buktikan. Saya tidak pakai asumsi, ya. Saudara punya Roh Kudus atau saya yang punya, itu penting. Ya. Saya tidak berdebat pakai asumsi, ya. Anda hanya berasumsi. Iya, kita tidak berasumsi. Justru karena kita menghindari asumsi, makanya tema itu yang kita pakai, netral. Tidak, Roh Kudus pastinya Anda hanya berasumsi sebab enggak dong. Al-Quranmu pun tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Menurut Al-Quranmu Roh Kudus itu adalah Jibril. Ya, karena itulah kita bahas hari ini. Bagaimana kita bahas hari ini? Bagaimana Anda bisa mengenal Jibril? Saya minta tolong kepada Anda, tolong permalukan saya secara live tentang Roh Kudus. Kita bahas siapa Roh Kudus itu, apakah bekerja di Kristen atau di Islam. Ini materi yang menguntungkan Anda. Tidak. Sekarang saya mau review perdebatan kita di grup WhatsApp hari itu, ya. Anda keluar konon mau menang, ya. Di mana? Anda keluar di channel YouTube-mu bahwa kamu menang hari itu. Kita berdebat di grup WhatsApp. Oh, tidak perlu menang ataupun kalah. Saya kan tanya kepada Anda, kenapa ada ayat di dalam kitabmu, mukanya Tuhanmu ditinju, diludahi? Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Anda mau bahas ini, Anda akan terus semakin malu. Saya menghargai Anda, kita bahas Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu ada pada diri Kristen atau pada diri Islam? Yesus itu Kristus. Anda itu tidak mengerti.
Yesus Justru sudah karena mengajar. itu. Justru Yesus karena itu kita sudah- bahas. Anda dengarkan dulu, Yesus sudah mengajarkan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus mengajarkan di Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia Terus? mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi imanmu, persepsimu tentang iman Kristen itu salah. Iman Nah, Kristen itu mengimani sekarang- Mesias yang adalah juru selamat manusia berdosa. Sekarang begini, Paham? apakah Anda itu masuk dalam kategori percaya kepada Yesus? Percaya enggak Anda kepada Yesus? Percayalah Zuma. Oke, ucapan Yesus mana yang Anda percaya sampai Anda menyembahnya seperti layaknya Yesus menyembah kepada Allah? Pertama, Hmm. saya dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tunggu. Saya tanya tentang ucapan Anda tadi. Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus. Tolong Ya. tunjukkan ucapan Yesus yang mana, ya, yang Anda percayai sehingga Anda menyembah Yesus. Iya, pertama asas kekristenan harus dibaptis. Saya Menurut tidak ucapan tanya Yesus. asas-asas Kristen. Saya tanya asas yang Justru diajarkan itu- oleh itu Yesus ajaran sampai Yesus Anda yang percaya, pertama sebelum sampai naik ke kemudian surga. Anda menyembahnya. Coba Anda tunjukkan pada saya. Justru Ini kita belum itu masuk ke dalam tema, ajaran ya. Yesus. Ya, membaptis adalah ajaran Yesus yang pertama sebelum dia naik ke surga. Inilah sebabnya. Oke, Anda dibaptis. Anda dibaptis. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan satu orang yang pernah Yesus baptis. Satu orang. Siapa orang yang pernah Yesus baptis? Yesus tidak membaptis para Nah, murid. sekarang katanya Anda percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Sekarang Anda dibaptis. Yesus pernah Tidak membaptis baptis orang. itu perintah Yesus. Anda jangan ngil sana. Oke. Perintah Yesus untuk Perintah membaptis. Yesus. Oke. Sekarang perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Halo. Diam. Bisu. Lidahnya keluh. Bukan keluh sama. Saya sudah bilang, jangan tema ini, nanti Anda mensret. Saya mau kita membahas Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu bekerja pada diri orang Kristen atau bekerja pada diri orang Islam. Itu penting. Anda Itu buang netral. jauh Itu tema menolong itu, Anda. ya. Aduh. Kita ke tema kita yang dulu, ya, yang Anda keluar-keluar menang itu, mau menang, ya. Ya kan saya kan tanya kepada Kristiani itu Anda. menyembah Yesus sebab Kristiani wajib mengimani segala ajaran Yesus Kristus. Mengimani ajaran Yesus Kristus berarti mengabdi Siapa yang kepada Yesus. mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Yesus yang mengajarkan. Di mana? Di mana dia? Mengabdi kepadanya. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di Apa Matius. bunyi perintahnya? Di Matius pasal 28 mulai dari ayat 18 ya sampai ayat 20. Oke, apa? Coba tunjukkan ayatnya di situ. Dia katakan bahwa sembahlah aku. Dalam Kristiani, Zuma. Saya tidak tahu dalam Kristiani, Bang. Renatos, dari dulu kalau berdebat dengan saya tanya ini mengenai ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Anda kan mengatakan saya percaya kepada Yesus. Apa yang Anda percaya kepada Yesus? Iya. Ajarannya atau apa? Kepada Anda. Sini dengarkan. Oke, silakan. Oke, Yesus berkata di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketaatan terhadap segala ajaran Yesus ini berarti mengabdi kepada Yesus. Ya. Oke. Sudah. Ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tunjuk kepada saya mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya.
Saya sudah mengatakan kepada Dua. Anda, mengabdi kepada Yesus maksudnya adalah melakukan segala perintah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, itu makanya aku minta, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Iya, menyembahlah, mengabdi itu menyembah semua. Iya, mana perintahnya? Saya tanya Mana Anda, apakah kamu perintahnya? tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya Anda. Mana perintahnya? Mana perintahnya untuk mengabdi kepada Yesus dalam arti sembah? Mana? Coba tunjukkan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, oke, mana perintahnya agar manusia menyembah Yesus? Sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ini Itu pengertian mengabdi. Itu ku minta, mana perintahnya untuk menyembah kepada dirinya? Saya sudah minta, saya dari awal saya ingatkan, jangan coba-coba ambil materi ini, Anda akan mencret. Mencret apanya? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Oke, Zuma, Satu. oke. Dua. Coba tunjukkan saya Tiga. bagaimana Empat. kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Silakan. 6, 7, 8, Silakan 9. Anda definisikan 10. bagaimana Anda menyembah Allah Coba. Subhanahu wa taala. Silakan. Allah memerintahkan saya untuk berpuasa, Nah, memerintahkan itu perintah juga, berzakat. Zuma. Itu Nah, perintah juga. Itu ada perintahnya. Nah, Itu ada Yesus pun perintahnya. memerintahkan Dirikanlah segala sholat, ajarannya supaya tunaikanlah dilakukan. zakat. Nah, Itu ini ada tolong, perintahnya. Zuma. Itu ada perintahnya. Nah, sekarang coba tunjukkan perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Saya ulang, 1. Segala ajaran 2. Yesus diperintahkan oleh Yesus supaya ditaati, dilakukan. Nah, betul, Nah, sama betul. seperti Sekarang Anda. perintah Yesus agar manusia menyembahnya itu coba tunjukkan kepada saya. Anda yang menantang saya pagi-pagi untuk berdebat. Yesus memerintahkan Anda supaya nantang saya berdebat. Yesus ini memerintahkan Anda. supaya pengikutnya mengajarkan segala sesuatu ya yang diajarkannya dan melakukannya. Nah, sekarang mana perintah Anda Yesus serupa, agar Anda manusia menyembah si Allah Subhanahu wa taala. coba dengan menaati tunjukkan. perintahnya. Coba Nah, Anda Anda itu- tunjukkan perintah Anda itu Yesus standar untuk ganda. menyembah dirinya mana? Jangan permalukan Kristen di luar sana, Pak Anda itu yang Rematos. sedang Pak dipermalukan sekarang. Rematos, Definisi Anomo menyembah Anda ini tidak tahu adalah Zuma. penghujat kelas Pluto di Facebook. Ketika live seperti ini Anda ternyata sekarang Anda ini tidak ada ilmu sama dipermalukan, sekali. Ya. Anda sekarang ini Anda dipermalukan. mencoba untuk mengambil Anda Matius tidak 28 mengerti ayat definisi 20. menyembah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Berarti Ya, ada yes. perintah. Itulah Ada perintah. itulah ada perintah. pengertian menyembah Zuma. Enggak, dengar dulu. pengertian Ada menyembah. perintah dari Yesus. Ada perintah dari menyembah Yesus. Allah Subhanahu wa taala pun kamu menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian menyembah. Anda itu Iya, sedang sekarang saya tanya, dipermalukan. Anda menghambakan diri kepada Yesus, menuhankan Yesus sebagai Tuhan itu, apakah Tidak ada perintahnya? menuhankan Yesus itu artinya adalah menuruti, menaati segala ajaran Yesus Kristus. Inilah arti Nah, menyembah Yesus. sekarang tolong Sama tunjukkan dengan kepada Anda saya. menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tolong dengan tunjukkan kepada dengan saya melakukan mana segala perintah Allah Subhanahu Yesus, wa taala. mana perintah Yesus agar menuhankan dirinya. Coba tunjukkan kepada saya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, itu makanya sekarang kan Jadi, Anda itu menyembah Yesus. Mana perintah Yesus untuk itu? Mana? Mana Menaati perintah segala Yesus? sesuatu perintah Yesus berarti Iya, menyembah Yesus. iya. Sekarang Anda menyembah sudah mengakui Yesus. loh. Iya, Sama sekarang dengan mana Anda sekarang mana menaati perintah Tuhan, Yesus? perintah Allah Subhanahu wa taala berarti Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala sama dengan saya. Ya, Sekarang saya mana perintah menaati Yesus? segala perintah Yesus Kristus berarti saya menyembah Yesus Kristus. Itu Oke, maksudnya oke. menyembah. Kamu itu salah Oke. kaprah pengertian menyembah. Oke, baik. Saya ikuti irama Anda yang levelnya itu tidak sampai anak TK. Coba tunjukkan kepada saya perintah Yesus yang Anda taati sehingga Anda menuhankan Dia. Seperti di dalam Al-Quran ketika Anda membawa-bawa nama Allah. Di dalam Al-Quran, dengarkan baik-baik. Innani anallah, la ilaha illa ana, ta'buduni. Nah, itu, sembahlah aku. Ta'buduni, sembahlah aku, kata Allah. Wa aqim shalah li zikri. Ada perintah untuk menyembah kepada Allah. Sembahlah aku. Makanya umat Islam itu menyembah kepada Allah. Coba tunjukkan kepada saya perintah Yesus, sembahlah aku. Sampai Ya, cukup, Anda itu cukup. menyembahnya. Coba Saya silakan. tanya Anda dulu. Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Karena ada perintahnya, sembahlah aku. Sembahlah Iya, aku artinya apa? tetapi
menuhankan dirinya paham. dan tidak Saya paham, menduakannya dengan satu apapun. Nah sekarang Ini coba saya tunjukkan paham. kepada saya perintah Yesus yang mengatakan sembahlah aku. Tunjukkan. Saya paham, tetapi saya tanya Anda, ya, cara kamu menyembah Jawab Allah dulu. Subhanahu wa taala itu bagaimana? Saya sudah mengatakan kepada Anda lengkap dalilnya. Ya, innani anallah. Saya ini adalah Allah. Tidak ada perlu Tuhan. diulangi Zuma, saya sudah Maka paham. sembahlah saya. Sembahlah saya. Dirikanlah Sekarang salat untuk silakan mengingatku. Anda berikan saya jawaban. Bagaimana ya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Saya menyembah kepada Allah dengan cara sujud, dengan saya sholat, Ya, sholat itu Tuhan siapa? Suruhan Allah. Nah, itulah pengertian menyembah itu adalah menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian menyembah, sama seperti kami Kristiani menaati segala ajaran Yesus Kristus. Itulah pengertian menyembah itu yang saya cari. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tunjukkan dalilnya. Saya sudah bacakan dari tadi Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala itu sesuatu yang telah ajaran kuperintahkan kepadamu. untuk mentaati segala perintah Yesus. Iya, Mana perintahnya? Mana perintahnya? Yesus berarti menyembah. Mana perintahnya? Mana perintahnya untuk menyembah dia? Mana? Coba tunjukkan. Ayat Matius 28:20. Iya, mana perintahnya untuk ibadah? Atau mana perintahnya untuk ibadah hari Minggu? Coba. Mana perintahnya? Mana perintahnya untuk ibadah hari Minggu? Mana? Coba tunjukkan. Perintah ibadah hari Minggu. Ya, coba. Silakan. Oke. Ibadah hari Minggu adalah sejarah perkumpulan para murid setelah Yesus bangkit dari kubur. Hai. Kamu lagi berdebat dengan saya. Saya minta perintah Yesus untuk kalian beribadah hari Minggu. Mana? Kamu yang nantang saya berdebat. Saya sudah bilang, jangan kamu ambil tema yang memberatkan kamu. Saya sudah kasih jalan. Di mana Roh Kudus bekerja? Di Kristen atau di Islam? Kamu tolak. Kamu malah masuk ke sini. Kamu gali lubang sendiri. Ibadah hari Minggu itu Zuma belajar tentang firman Tuhan Yesus. Itu pengertian ibadah dalam Kristiani. Saya minta perintah Yesus agar orang-orang yang tidak berkuluk ini ibadah menyembah dia hari Minggu mana? Ibadah hari Minggu itu pengertiannya adalah orang-orang diajar. Saya tidak minta definisi Yesus atau pengertian ibadah hari Minggu. Ya, saya minta perintah Yesus untuk beribadah hari Minggu. Mana? Katanya kau taat kepada perintahnya Yesus. Iya. Tadi saya minta mana perintah menyembah, kamu ngeyel. Oke, saya ambil yang sederhana. Mana perintahnya untuk menyembah dia hari Minggu? Pada hari Minggu ku turut ayah ke gereja, naik angkot jalan kaki. Terus ibadah hari Minggu. Anda diam sana Zuma. Ya, mana perintahnya hari Minggu? Anda itu menang sendiri. Saya minta perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu. Ya, inilah sifat Anda mengacaukan perdebatan. Anda salah orang. Anda menantang orang harusnya Anda jadikan sebagai guru. Anda nantang saya pagi-pagi. Anda bilang, kalau kamu tidak berani menjawab tantangan saya semua, potong penismu. Kan bilang gitu tadi, ya kan? Nah sekarang saya jawab tantangan Anda. Saya tanya, mana buktinya Anda itu taat kepada perintah Yesus? Saya minta dialog ini berbahasa Indonesia dengan baik supaya mudah dimengerti. Ya. Ini udah bahasa Indonesia, Bang. Oh, udah bahasa Indonesia ya? Iya. Tapi kenapa nggak ngerti bahasa Indonesia? Nggak tahu, aku juga ngerti nih, bingung saya. Dek, tolong air hangatnya dulu, Dek. Ya, tolong Pak siapa ya gitu, Pak Repatos tuh. Tolong berbahasa Indonesia ya Pak. Bahasa Indonesia loh pertanyaannya Bang Juma itu loh. Gitu lah. Silakan Pak. Masalahnya cuma mengacaukan perdebatan. Saat saya berbicara, dia mencela. Harusnya Bang Rematos, harusnya sebelum masuk ke sini ajak para pakar. Biar ada yang mendampingi. Kalau udah kayak begini kan kesian Anda. Kamu itu syok saja Zuma. Ayo sambil minum kopi campur masaku Bang. Sekarang pertanyaanmu saya sudah Allah jawab. Akbar. Mengapa orang Kristen menyembah Yesus saya sudah jawab ya.
Jawabannya Iya, apa, kenapa Bang? orang Kristen menyembah Yesus? Kenapa? Anda katakan karena mentaati perintah Yesus. Iya, Mana perintahnya? mentaati Mana perintahnya? artinya Mana menyembah. perintahnya? Agar manusia Menaati menyembah kepada perintah, dirinya. artinya Hmm. menyembah cuma. Iya, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Matius 28:20 sudah lama dijawab. Mana perintahnya di situ bahwa manusia harus menyembah saya? Mana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, siapa yang memerintahkan Melakukan Anda untuk segala menyembah? sesuatu perintah Siapa itu, yang pengertiannya memerintahkan menyembah. Anda untuk menyembah Yesus? Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Sekarang Yesus? saya sudah jawab pertanyaanmu ya. Sekarang Kamu saya tak mau menjawab. bertanya kepada Anda. Kamu Boleh tidak tak, Cuma? menjawab. Kamu tidak menjawab. Siapa yang memerintahkan kamu ibadah hari Minggu? Kamu tidak jawab. Sekarang Siapa yang saya memerintahkan sudah- Anda menyembah Yesus? Anda tidak Sekarang jawab. saya sudah Siapa yang jawab memerintahkan satu Anda untuk menjadi pertanyaanmu. Kristen? Anda tidak jawab. Sekarang Ayo, saya siapa? sudah menjawab satu pertanyaanmu. Kita gantian. Sekarang Tadi kan saya sudah minta. menjawab pertanyaanmu. Tadi saya Sekarang sudah kita menjawab gantian. juga. Saya sudah bacakan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budu. Fa'buduni Ya, saya wa sudah aqimis jawab salata pertanyaan. li zikri. Sekarang kita Nah, gantian. sembahlah aku, kata Allah, sembahlah aku. Itu perintah dari Allah. Nah, sekarang mana Iya. perintahnya Yesus? Sembahlah aku. Mana? Sekarang saya sudah jawab pertanyaanmu itu. Kamu Apa ngeyel yang saja. Anda jawab? Ya. Anda cuma berdalih, Anda cuma Sekarang ngeyel. saya tanya Anda, Mana Mas. perintah Yesus? Tunggu, jangan Sekarang kemana saya dulu. tanya Anda, saya Mana sudah perintah menjawab Yesus? pertanyaanmu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Saya sudah menjawab Apa pertanyaanmu. yang Anda jawab? Apa yang Anda jawabkan? Matius 28 ayat 20, perintah untuk mentaati perintahnya. Nah, Anda Ya, sekarang menaati taat perintah menyembah itu. Yesus pada hari Minggu, Anda menyembah Yesus. Mana perintahnya dari Yesus untuk menyembah dia? Mana? Menaati perintah Yesus artinya menyembahnya sama dengan Muslim. Kamu menaati perintah Allah Subhanahu wa Dengar taala dulu. berarti menyembah Allah Kalau Subhanahu wa sekarang taala. begini, kalau manusia, kalau kita Kamu sebagai sudah warga kena- negara, dengar. Kamu sudah Kalau kena kita sepakat warga dengan Indonesia pertanyaanmu, ini, Cuma. dengar, kalau kita orang Kamu Indonesia ini sudah kena taat, sepakat dengan pertanyaanmu itu. kalau Saya kita sudah orang menjawab Indonesia dengan ini tepat. taat kepada peraturan pemerintah, taat kepada perintah presiden, apakah kita boleh menyembah Jokowi? Itu konteks lain, konteks Nah, kitab justru suci beda. itu saya tanya. Yesus Konteks ketika kitab datang, suci Anda jangan bawa-bawa ke ranah politik. Yesus ketika Anda itu datang, dulu. Yesus ketika datang ke dunia, ke Bani Israel, mengajarkan dirinya pencipta alam semesta atau dia hanya utusan? Sekarang saya bertanya Kok kepada sekarang Anda. Saya pula? sudah tanya. Saya tanya. sudah jawab Tidak, pertanyaan. saya harus menuntaskan. Saya harus menuntaskan pertanyaan saya. Saya kan ditanyai tadi. Berapa? Tidak Pertanyaan ada saya yang sudah kamu jawab pertanyaan saya. Sekarang Siapa giliran yang saya memerintahkan bertanya, Anda tak kamu? mau jawab ya. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus layaknya orang Yahudi menyembah Yod-He-Vav-He? Siapa? Sudah di Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu sudah tuntas Matius jawabannya. 28 ayat 18 sampai 20 perintah untuk mentaati perintah-perintah Yesus. Iya, sebab Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, terus Apalagi mana yang Anda mau perintahnya? cari? Mana perintahnya untuk dia disembah? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi menaati perintah Ya, mana Yesus itu perintahnya? berarti Mana menyembah perintahnya? dia. Mana Sama dengan perintahnya? Anda menaati Mana perintah perintahnya? Allah Subhanahu wa taala berarti Mana menyembah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. agar Kristen menyembah Yesus? Sekarang Anda itu tinggal ngotot saja. Saya sudah jawab dengan tuntas. Oh, apa yang Sekarang Anda saya jawab dengan bertanya kepada Anda. tuntas? Apa? Dengar dulu. Saya bertanya kepada Anda. Ini saya ajarin supaya Anda ngerti. Di Bisa dalam tidak kitab saya Anda, bertanya kepada di Anda. dalam kitab Anda, di dalam kitab Anda, Lukas 4 ayat 8, Yesus memerintahkan, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah kamu mengabdi. Nah, sekarang mana perintahnya? Sembahlah aku, anak Maria, dan hanya kepadaku lah kamu harus menyembah. Itu benar. Perkataan Yesus benar. Nah, mana perintahnya untuk menyembah kepada dirinya mana? Benar. Menyembah kepada Tuhan itu diperintahkan oleh Yesus dengan cara menuruti segala ajaran Yesus. Ya, nah sekarang mana perintahnya Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Saya sudah bacakan tadi. Kan ada Ajarlah perintahnya, mereka melakukan dengar. segala sesuatu Ada yang telah perintahnya kuperintahkan kepadamu. Yesus.
pantasan Anda masih tetap menjadi seorang Kristen. Ternyata otak Anda memang tidak berfungsi. Ada perintah Yesus kepada yang tidak orang, kepada oknum lain, agar manusia atau agar setan itu menyembah hanya kepada Allah. Dengar, Lukas 4 ayat 8. Yesus mengatakan, sembahlah Allah saja, dan hanya kepada dialah kamu harus mengabdi. Nah sekarang mana perintahnya? Sembahlah aku saja, anak Maria, dan hanya kepada aku kamu harus mengabdi. Mana perintahnya sampai Anda kok menyembah Yesus? Di Yohanes 3:16 Pak, diberitahukan Zuma. Mana perintahnya? Di Yohanes 3:16 sudah diberitahukan. Apa itu di Yohanes 3 ayat 16? Coba bacakan pada saya. Kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Dengar dulu, maksudnya Tuhan itu mengaruniakan rahmat kepada manusia bumi, yaitu memberikan Yesus ya sebagai juru selamat manusia berdosa. Ini maksudnya. Terus? Nah itulah sebabnya Yesus mengatakan di Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengar dulu. Inilah pengertian mengabdi kepada Yesus. Anda itu berasumsi. Bukan berasumsi, saya membacakan dalil. Makanya saya katakan lebih baik Anda memilih tema. Lebih baik Anda memilih tema. Roh Kudus itu bekerja pada diri Anda atau bekerja pada diri saya. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah kepada anak manusia bernama Yesus? Roh Kudus tidak mungkin. Saya sudah jawab pertanyaanmu secara tuntas dan lugas ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 Yesus mengatakan, jika kau percaya kepadaku, kata Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pemirsa itu sudah tahu. Sekarang Anda melakukan penyembahan terhadap Yesus. Itu tidak pernah Yesus contohkan. Sekarang Anda beribadah hari Minggu. Itu Yesus tidak pernah contohkan. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus dan beribadah pada hari Minggu di gereja? Siapa yang perintahkan itu? Sekarang giliran saya ditanya dulu, Pak Rematos. Anda menjawab pertanyaan tadi, Anda kan ke saya. Tunjukkan di mana Allah memerintahkan menyembah dirinya. Saya sudah menjawab dalilnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu jelas perintahnya. Sembahlah aku. Nah sekarang Islam menyembah Allah, ada perintahnya. Sekarang saya minta Anda menyembah Yesus. Mana perintah Yesus? Anda tidak memberikan saya kesempatan untuk bertanya, saya akan keluar Zoom. Mana perintah Yesus? Jikalau Anda tidak memberi saya kesempatan bertanya, saya akan keluar Zoom. Kenapa? Anda yang menantang saya, kenapa Anda yang mau kabur? Saya sudah jawab pertanyaanmu, tapi Anda ngotot. Apa yang Anda jawab? Saya minta mana dalilnya? Sembahlah aku, kata Yesus. Mana dalilnya? Menaati segala perintah Yesus berarti menyembah. Iya, justru kamu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mentaati perintah kedua orang tua saya, bukan berarti saya menuhankan dia, bukan berarti saya menyembah dia. Itu konteks lain, konteks kitab suci. Oke, ya. Baik. Nah sekarang begini. Ajaran kitab suci itu berarti. Oke, sekarang begini. Yesus itu. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel menyembah Tuhan atau dia sendiri yang disembah? Menyembah Tuhan, tetapi Yesus diutus sebagai. Tuhan mana yang Yesus sembah? Tuhan mana yang Yesus sembah? Jawab. Saya sudah menjelaskan kepada Anda mulai dari Markus pasal 12. Kapan Anda menjelaskan? Tadi. Ini kita mau cari nih. Saya mau menyadarkan Anda supaya Anda tidak menjadi penghujat. Bukan menyadarkan Anda itu yang goblok. Saya sadarkan Anda. Saya tanya, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat kepada Bani Israel, dia menyembah Tuhan atau dia itu ateis? Anda katakan dia menyembah Tuhan. Anda mengatakan Yesus menyembah Tuhan. Nah sekarang saya tanya, ketika Yesus menyembah Tuhan, Tuhan mana yang dia sembah? Anak Maria, Tuhannya Kristen, atau Allah, Tuhannya Nabi Musa? Sekarang Anda itu sudah kena skakmat dengan pertanyaanmu tadi.
Berikan saya Ya, ya, peluang ya. satu bertanya. Saya mau lihat apakah kamu bisa menjawab atau Kamu hanya tidak. bisa bertanya, Satu jawaban saja, satu. pertanyaanku kamu nggak bisa jawab. Cuma satu pertanyaan loh. Sekarang Siapa saya yang out ya. memerintahkan Anda Sekarang menyembah saya Yesus? keluar ya, Zuma ya. Bentar dulu Oke, Pak oke. Rematos. Oke, jangan keluar. Oke, silakan. Jangan nangis, jangan nangis. Saya sudah anggap kamu itu kalah. Oke, Jangan saya nangis, keluar. jangan nangis. Saya Oke. tidak mau debat dengan Tetap Anda. tinggal diam. Oke, jangan kabur. Tetap tinggal diam. Silakan Anda Ya. bertanya. Silakan. Saya sudah tidak mau debat. Jangan kabur. Anda yang nantang saya. Anda goblok. Saya lagi di kantor ini loh. Saya siapkan Ya, waktu goblok. saya tinggalkan pekerjaan saya. Ini saya ada dengan staf-staf saya. Mereka lagi bekerja. Demi Anda, tantangan Anda, saya masuk ke Zoom. Jangan lari. Silakan Anda bertanya. Tanya lagi sampai Anda puas. Silakan Pak Rematos. Saya kasih kesempatan 1000 pertanyaan untuk saya hari ini. Saya menjawab saja. Silakan. Asal jangan kabur. Jangan kecewakan saya, Rematos. Kamu itu penghujat Islam. Silakan. Ajukan pertanyaan. Apalagi yang ingin kamu tanya? Silakan. Silakan Pak Rematos. Anda diberi kesempatan bertanya sepenuhnya. 1000 pertanyaan. 1000 Boleh ya, pertanyaan. Boleh ya? Sampai sore saya menjawab saja, boleh ya? Ada nggak sih orang? Oke. Silakan Rematos. Buka mic-nya Pak. Pertanyaan pertama. Buka mic-nya Pak. Pak Rematos. Pertanyaan pertama. Pak Rematos dibuka mic-nya. Dari tadi udah kebuka Bang Andi mic-nya. Oke silakan Pak bertanya Pak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama udah dijawab Bang Juma. Mana perintahnya udah. Yang kedua silakan. Jangan-jangan dia kena serangan jantung ini. Malah jolok kopi sih mas aku tanya jolok. Wah, Benar keluar Bang Andi, keluar nih. Keluar Oh, Bang. keluar. Masya Allah. Masya Allah. Dia nantang saya loh. Ada nggak yang bisa tampilkan VN-nya di sini biar orang-orang dengar dia nantang saya pagi-pagi? Di mana di grup mana Bang Juma? Di grup tadi, di grup saya ada kirim tadi bang. Di grup. Masa dia suruh saya potong penis saya? Gila tuh orang. Nah di grup mana Bang Juma dicariin biar terbukti. Di grup kita ZCC. grup JCC. JCC ya. Ya, Silakan Mas Roni cari terus di upload Mas Roni di grup JCC. Di share. Oke, sebentar. Ya sambil dicari tadi saya ini saya netralkan ya. Pertanyaan beliau itu sudah dijawab tuntas oleh Bang Juma dengan ayat Al-Quran bahwa ada perintah untuk menyembah sang pencipta itu. Bang Juma bertanya balik, ada nggak perintahnya? Jawabannya diputer sana, puter sini. Dan tidak mau jujur mengakui bahwa seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi itu sudah menjawab bahwa tidak ada secara tertulis Yesus memerintahkan menyembah dirinya gitu loh. Baik Esra Soru, Budi Asali, Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, semua pendebat, semua siapapun di muka bumi tidak pernah dan mereka berkata jujur tidak ada yang tertulis begitu, hanya secara menurut apa yang mereka tafsirkan begitu. Nah, orang ini nggak mau jujur, itu loh masalahnya Bang Juma. Iya. Nah itu makanya Bang tadi itu saya mencoba untuk apa ya? Jangan terlalu. Saya kan tahu beliau ini penghujat kelas berat memang dia di teman-teman yang ingin tahu silakan aja buka Facebooknya Rematos Onomo itu penghujat kelas berat itu. Iya dari sejak tahun 2008 itu dengan saya di Facebook menghujat Rasul dan Allah dengan berbagai macam hujatan. Betul. Nah kemudian dipertemukan kita di grup WA ya berdebat. Kemarin itu dia nggak terima karena dia kalah telat. Dia nantang saya lagi. Dia pikirnya saya takut sama dia. Kebetulan saya ini orang haus. Ya. Betul Bang Juma. Dia pikir saya takut. Saya langsung katakan, ayo silakan dengan senang hati. Orang cari siapa yang mau diajak berdebat nggak ada kok tiba-tiba ada yang mau ajukan diri. Ya senang saya. Betul. Loh, kok jadi kayak begini dia? Nah itu makanya Bang buat teman-teman, buat netizen di luar sana. Di dalam kitabnya dia, di dalam Yohanes 14 ayat 26. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan datang setelahku dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sekarang kita mendeteksi Roh Kudus itu
Kerja di mana dia? Dia datang kepada umat Islam atau dia datang kepada orang Kristen? Tujuan kedatangan Roh Kudus itu apa? Mengingatkan kembali ucapan-ucapan Yesus. Nah, coba kita lihat tadi, para sahabat. Saya minta supaya dia ungkapkan ucapan Yesus yang pernah direkam kembali oleh roh yang ada pada diri mereka yang mengatakan sembahlah aku. Ternyata dia tidak mampu untuk menunjukkan. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam sangat jelas. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ketika Allah menanyai kepada Nabi Isa alaihissalam di ayat 119. Apa kata Rasulullah Isa alaihissalam? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa kata dia? Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Ini yang diingatkan Roh Kudus kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Roh Kudus tidak ke mereka. Roh Kudus datang ke Islam. Karena Roh Kudus yang datang ke Islam mengingatkan kita kembali ajaran Yesus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Tidak sah iman seorang muslim kalau tidak mengimani Yesus sebagai Rasulullah, Yesus sebagai utusan Allah. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kita coba lihat yang tadi pembuktian nyata di hadapan kita. Ketika ditanya, wahai Rematos Onomo, siapa yang memerintahkan kamu menyembah kepada Yesus? Sekiranya Yohanes 14 ayat 26 digenapi oleh orang-orang Kristen, dengan lantang dia akan menjawab, ini loh, di kitab ini loh, Yesus pernah mengajarkan untuk disembah. Dan diingatkan kembali Roh Kudus kepada kami di dalam Markus, di dalam Matius, di dalam ini, di dalam ini. Tapi faktanya dia tidak mampu menunjukkan itu. Maka berbahagialah para sahabat muslim dan muslimah. Kitalah penggenapan daripada Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril yang datang kepada khatam Nabiyyin yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang muslim. Subhanallah. Mantap sekali. Ya, jadi saya tadi mengikuti bahwa beliau ini memang dalam pikirannya itu ada kebencian ya. Jadi sehingga tidak konsentrasi berbahasa Indonesia dengan baik. Itu satu. Kedua, tanya jawab tadi Bang Juma udah menjawab, dia tidak menjawab. Menjawabnya tidak dengan jujur berjamaah dengan para Kristen-Kristen yang lain bahwa tidak ada yang tertulis bahwa Yesus minta disembah. Tidak ada kata-kata di dalam Bible itu. Terus kemudian background orang ini Pak Juma itu memang iya selalu menghujat. Dan ya, kita saksikan saya dulu. Kenal beliau. Ya, kita saksikan dulu ya, Bang Juma ya. Silakan diputar. Pesan saya kepada Zulkifli M. Abbas ya. Zulkifli M. Abbas tidak ada penis jikalau dia menolak ya tantangan saya untuk berdebat dengan dia live Zoom head to head. Cuman itu aja. Ya, cuman itu yang masuk ke WA saya Bang. Ya. Ternyata setelah masuk di sini nggak ada apa-apanya. Silakan Bang Juma diterangkan itu. Ya, jadi para sahabat sekalian, Rematos Onomo ini adalah penghujat kelas kakap di Facebook. Coba antum semua buka Facebook. Kalau dia akunnya belum dihanguskan atau dia tidak hapus sendiri karena hujatannya luar biasa, pasti Anda akan menemukan Facebook itu, akun itu. Dia adalah penghujat kelas kakap yang selama ini malang melintang di Facebook, di medsos untuk menghujat Allah dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus itu bukanlah roh yang ada pada diri orang-orang Kristen. Satu poin untuk sahabat semua, Roh Kudus itu adalah bahasa Quran. Di dalam kitabnya sahabat Kristen, dalam original teksnya itu tidak ada disebutkan Roh Kudus. Jadi mereka mengambil Roh Kudus, masuk ke dalam terjemahan kitab mereka dalam bahasa Indonesia, kemudian dia menggunakan Roh Kudus itu untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan baru yang bernama Roh Kudus di dalam kekristenan. Padahal Yesus ya bermaksud akan minta kepada Allah agar Allah itu mengirimkan sosok yang akan mengajarkan segala sesuatunya berkenaan dengan keadilan, hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Tapi ternyata, kalau kita lebih jauh meneliti dan mengkritisi lebih jauh, Roh Kudus itu ketika dia datang kepada seseorang, dia akan mengajarkan segala hukum
hukum-hukum sesuai dengan dalilnya di dalam Yohanes 19 ayat 7 sampai ayat 15. Akan membimbing ke dalam semua kebenaran, akan mengajarkan segala sesuatunya. Sehingga apa? Ketika Roh Kudus ini mengajarkan suatu ajaran segala sesuatu kebenaran, maka ajarannya tentu bisa dijadikan sebagai asas negara, ajarannya bisa dijadikan sebagai panduan dalam hidup bermasyarakat, ajarannya bisa dijadikan sebagai hukum ekonomi, ajarannya bisa dijadikan sebagai hukum ketatanegaraan. Tapi faktanya apa coba? Tanya kepada teman-teman Kristen, apa yang Roh Kudus ajarkan tentang utang piutang? Apa yang Roh Kudus ajarkan tentang peperangan? Apa yang Roh Kudus mengajarkan tentang ketatanegaraan? Apa yang Roh Kudus ajarkan tentang orang yang meninggalkan utang? Tidak ada. Berarti roh yang ada pada diri mereka bukan Roh Kudus, tapi roh. Silakan Anda terjemahkan sendiri. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Anda mau bangun tidur, ada dalam Al-Quran. Anda mau tidur lagi, ada di dalam Al-Quran. Bahkan Anda bersin pun diajarkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Semua dibimbing ke dalam kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Makanya dalam Islam itu ada haram, ada halal, ada makruh, itu tidak boleh, ini boleh, ini tidak, ini darurat bisa dilaksanakan, ini pada saat apapun tetap aja haram. Itu dalam Islam. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bekerja mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan keadilan. Poin kedua, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, pertanyaannya, mengajar selama kurang lebih 3,8 bulan. Nah, ketika dia mengajar, apakah ajarannya sudah sempurna? Tidak. Ternyata dia mengatakan, masih banyak je yang ingin kuajarkan kepada kamu, tapi sekarang tidak bisa pokok tahan ki, tidak bisa pokok bebani, karena susah ini syariat, hukum-hukum ini berat. Lawang sekarang kamu disuruh menghadap ke bait suci sekali sehari saja nggak bisa. Apalagi kalau kusuruh kau 5 kali sehari, belum sunnah-sunnahnya. Belum lagi kalau kuperintahkan kau sekarang ini, belum ada kendaraan kusuruh kau pergi di Mekah untuk sujud di Baitullah, kamu tidak akan pernah bisa. Belum ada pesawat, belum ada kendaraan, kamu belum bisa ke sana. Dan kalau itu hukumnya diajarkan sekarang dan ketentuannya wajib, kasihan kalian. Tidak ada PDAM, wajib kalian mandi junub. Tidak ada PDAM, wajib kalian sujud dalam sehari minimal 5 kali sehari. Kasihan. Maka Allah melimpahkan segala syariatnya. Nanti setelah komplit semuanya, ketika dunia sudah bisa memberikan air di mana-mana, ketika dunia sudah bisa menyajikan perjalanan begitu singkat antara satu dunia ke dunia yang lain, barulah kemudian Roh Kudus itu datang mengajarkan segala hukum-hukum, segala keadilan, pengisapan dosa, dunia akan dosa. Barulah dikatakan syariat Islam, hukum Islam. Nah, makanya saya katakan di beberapa forum, saya katakan bahwa para nabi itu sudah mengajarkan kisi-kisi tentang datangnya ajaran Islam. Dalam arti lain, bahwa para nabi dan pengikut-pengikutnya, mereka itu adalah orang Muslim yang berserah diri kepada Allah dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Sekira begitu para sahabat sekalian. Maka pesan saya kepada para generasi Muslim, pada anak-anak muda Muslim yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, jangan pernah tergiur hanya karena Indomie, hanya karena musik, hanya karena kebebasan di dalam tidak menyembah kepada Tuhan, hanya mengaku bahwa Yesus Tuhan maka diselamatkan. Jangan tergiur, jangan tergiur. Tidak ada keselamatan di luar daripada ajaran Islam. Camkan, catat baik-baik. Bahkan ketika pedang pun sudah menempel di leher, jangan pernah mau mengganti agama Anda dengan agama lain. Bahkan ketika Anda diancam mati pun, jangan pernah Anda mau mengganti agama Anda dengan agama lain. Apalagi kalau cuma ini Indomie, uang 5.000, jangan. Tidak ada keselamatan di luar daripada Islam. Karena kenapa? Para nabi semuanya mengajarkan ajaran Islam. Demikian sementara. Ya. Baik Bang Juma, terima kasih. Tadi saya memperhatikan ya, memang ini orang dari dulu gitu. Kerjaannya memang ada termindset dalam pikirannya itu ada kebencian terhadap Islam. Dan semua apa yang dia lakukan itu yang dia tulis baik berupa tulisan di FB maupun berupa voice note tadi terbukti bahwa ini orang. Kakak lo ini bre, Jumat baru ngasih. Ini dulu ya. Noise, kores, noise. Ini orang ketinggian bicaranya begitu ya. Terus kebencian dan terbukti di sini ya.
kita menyediakan tempat di ruang khusus Bang Juma, diberi kesempatan terakhir tadi diberi minta untuk bertanya 1000 pertanyaan, dia nggak bisa apa-apa. Pertanyaan Bang Juma cukup satu saja, dia tidak bisa menjawab begitu. Jadi terbukti bahwa teman-teman Kristen di luar sana lebih belajar dulu lah daripada Anda nanti terperosok ke dalam jurang yang Anda gali sendiri. Terbukti di sini gitu, terkapar, ya tidak bisa apa-apa. Kecuali keluar, saya yakin nanti ini kena stroke nanti orang kalau seperti ini terus kelakuannya gitu. Tapi kayaknya dia lebih suka yang gituan Bang Andi. Nah kita undang kembali, mudah-mudahan dia masih bisa ada di si siapa sih namanya tadi tuh, si Rematos Onama ya. Iya. Undang kembali kepada Anda di sini. Sebenarnya ini bukan kelasnya Bang Juma. Ya, Ini tapi kan dia penghujat Bang, harus disadarkan beliau. Kasihan kalau sampai di penghujung ayatnya masih tetap menghujat. Biarlah dia Bang penghujat sampai ke ujung. Ini saya japri lagi, masuk lagi dong Bang, maafkan saya gitu. Ya dijapri dulu. Coba cek ke sini. Enggak seru, masalahnya aku belum cukup 5 menit gabung di sini. Loh, kok udah kabur, aduh. Bilangin juga yang kayak gitu-gitu tuh, apalagi penghujat lawas ya, sama aja sama penghujat tahun 2021. Ringkih mereka itu guru. Nah ringkih ketika hujatannya kita konfrontir, ketika hujatannya kita tabok balik, nggak bisa, mereka akan ngebantah. Mau si Remato kek, mau Zang kek, semua sama. Itulah cara mereka untuk apa ya, untuk melepaskan diri gitu dari aib, dari dibikin aib oleh Muslim. Ngomong-ngomongnya apa ya? Kayak tadi itu loh guru. Kan ada minimal gini loh. Kita kan kenal ini apa tuh? Link Isa dan Islam. Pernah dengar? Ada link itu Isa dan Islam. Iya, channel YouTube ya, Guru Juma. Bukan, ada link itu yang sajikan materi-materi FFPI. Iya, itu kan? channel YouTube itu. Isa dan Islam itu kan. Salah satu dari adminnya dia itu saya sering debat. Akhirnya dia sekarang itu bukan mengalah, tetapi dia sudah menyadari kesalahannya. Apa yang terjadi? Kami jalin hubungan persaudaraan, selalu dia tawarkan cincin, tawarkan pedang, tawarkan apa saja, dan saya beli. Kami komunikasi, ya udah Bang, kirim aja Bang, ini saya transfer ya. Itu maksud saya, Anda kalau sudah puas menghujat, janganlah membenci, tetaplah kita saudara, ya kan gitu. Saya sering dikirimi pedang, saya beli pedangnya dia untuk aksesoris, saya beli. Dan tadinya dia adalah admin Isa dan Islam yang si punya Alisina kan, dulu di Samarinda. Kita berteman, jadi teman bisnis malah. Nah ini Rematos Onomo, saya juga berharap bisa gitu ya. Kita bisnis jual beli gigi palsu ini. Di sini mahal gigi palsu, apalagi warna merah, warna kuning. Kalau sudah nggak bisa berdebat, jadi saudara kita, rekan bisnis. Jangan menghujat terus. Betul Bang. Jadi iya. Betul Bang Juma, kami himbau kepada teman-teman ya, ini karena ini live ya. Kita himbau hilanglah dulu kebencian. Belajarlah dulu ya, pelajari Bible dengan baik. Terus kemudian pakai itu data PL dan PB di Bible, berdiskusi dengan muslim supaya kalau Anda ditanya, pakai data itu gitu loh. Jangan pakai data di luar itu. Itu artinya Anda tidak bisa menguasai Bible Anda. Jangan sampai ada ketimpangan. Kamilah muslim, terutama Bang Juma, ya bisa mengerti Bible Anda sendiri nggak ngerti. Jadi kebalik. Tadinya Anda menghujat, masuk di sini hanya untuk diinjilin. Nah ini kan memalukan namanya gitu ya. Jadi sekali lagi ya, Bang Juma juga saya rasa ya minta ya bekalilah dirimu dengan ilmu gitu. Jangan ada kebencian. Kalau hanya kebencian, ya lupa akan kepintaranmu. Jangan sampai seperti yang lain-lain itu kepintarannya udah dicabut oleh Sang Pencipta, hanya tinggal sisa-sisa yang ada lu pakai, akhirnya begini terus sampai nanti ke liang kubur. Nanti apa yang Anda mau bawa ke sana? Gitu loh. Sekali lagi dihimbau ya, pintar dikit kenapa sih? Saya yakin di sini semua setuju bahwa
kecerdasan itu gratis. Nah, sebelum berbayar ya pakailah itu. Kan begitu ya Bang Jumaya. Tuh ada di di live chat YouTube-nya Bang Juma tuh ada kreator. Janganlah Bang Ade gitu. Katanya ada pedangnya Bang. Siapa tuh buat ngebahas nggak usah disebut lah. Enggak, ini beneran Bang. Beliau itu sekarang dia kan dia itu apa sih itu? Dia semacam yang kumpul-kumpul barang antik itu apa namanya itu? Kolektor. Kolektor barang-barang antik. Jadi dia sering fotokan atau videokan, ini loh Bang, di dinding saya banyak pedang, ada pedang dari Siliwangi, ada pedangnya ini. Saya bilang, "Oh ya udah." Terus apa Bang, saya lagi butuh duit gitu, bisa nggak dimaharkan aja? Ya udah kirimlah, nanti saya transfer. Udah sering kayak gitu kan nih. Padahal iya Bang, padahal dia itu tadinya wow luar biasa lah pokoknya, saya nggak bisa bahasakan. Nah itulah Bang, makanya saya katakan iya bang, silakan. Kalau kolektor barang-barang antik itu Bang Juma, kalau memang mau memasarkan gitu, kalau di Jakarta itu saya kasih tahu tempatnya, di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Nah di situ pusatnya, Anda bisa bawa ke sana. Saya banyak teman di sana, ya saya bisa anterin gitu loh. Anda di sana bisa memasarkan. Dan di sana itu yang parkir kalau hari-hari Ahad, karena hari biasa nggak bisa parkir. Kalau hari Ahad itu, wow mobil-mobil mewah itu yang parkir. Nah siapa tahu di sana ada yang berkenan membeli gitu ya. Jadi saya kasih tahu tempatnya kok, Jakarta itu Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Gitu Bang Juma. Oke Bang. Iya, di sini sudah mulai azan, jadi saya simpulkan ya bahwa keberadaan kita itu, saya khususnya terjun ke dunia debat seperti ini tuh demi Allah, yang mendasarinya itu semata-mata adalah karena cinta, karena sayang terhadap sesama anak bangsa. Kenapa saya melakukan itu? Saya punya banyak saudara, saya punya banyak sahabat, saya punya banyak rekan kerja yang juga mereka beragama Kristen. Dan saya ingin mereka itu terselamatkan. Saya tahu kebenaran, makanya saya menyampaikan. Niatnya semata-mata untuk menyampaikan itu. Nah, kalau misalnya teman-teman Kristen juga mengalami hal yang sama, ingin juga menyelamatkan kami sesuai dengan konsep keselamatan yang mereka pahami, ya ayo kita berdialog. Keselamatan yang Anda punya seperti apa, keselamatan yang kami punya seperti apa, kita berdialog dengan apa? Dengan nuansa kasih sayang, bukan saling hujat, bukan caci maki dan seterusnya. Nah, perjalanan waktu muncul kemudian orang-orang dari ya kita juga tidak munafik bahwa dari Islam juga kadang ada muncul penghujat, dari Kristen juga muncul penghujat. Nah, kitalah ini orang-orang yang bisa menjadi contoh bagi mereka. Mari kita berdialog baik-baik. Jangan saling menghujat, jangan saling mencaci maki. Tapi kalau senantiasa kita diarahkan untuk mematikan akal, untuk meninggalkan logika, nggak bisa. Karena Islam itu dibangun di atas logika dan wahyu. Itu harus tetap di dalam koridor itu. Jadi umat Islam itu nggak akan pernah bisa dibawa kepada situasi di mana umat Islam meninggalkan akalnya untuk beriman. Tidak, umat Islam itu berakal dan beriman. Kalau imannya tidak selaras dengan akalnya, dia akan mencari tahu itu titik mana yang keliru di situ, titik mana yang ada kehirapan di situ. Tidak sama seperti teman yang lain. Ketika imannya ditabrakkan dengan akal, mereka akan meruntuhkan akal, mengedepankan iman. Sama seperti tadi. Kami mentaati perintah Yesus sampai kami menyembah. Muncul item-item yang akan Anda menjadi pesakitan ketika ditanyai. Oke, Anda taat kepada perintah Yesus. Baik. Coba tunjukkan di mana perintahnya Yesus yang Anda lakukan sampai Anda menyembah Dia. Mana perintahnya? Layaknya di dalam Al-Qur'an, Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Yesus pun mengajarkan bahwa sembahlah Allah. Yesus sendiri mengajarkan, Nabi Isa sendiri mengajarkan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah sekarang mana perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Tidak bisa ditunjukkan. Nah kenapa masih tetap diimani? Karena akal dihilangkan. Fungsi akal dimatikan. Cuman iman yang dihidupkan. Itulah yang dikatakan iman buta. Imani, piti kanak-kanai. Ya, itu dibilang. Nah, karena itulah kemudian sedikit lagi Bang, karena itu saya katakan bahwa jangan pernah berpikir bahwa kami umat Islam itu mencoba untuk mengangkat
debat-debat seperti ini itu karena ingin merendahkan, ingin menghujat, ingin mencaci maki, tidak. Semata-mata untuk menyentuh satu bagian di dalam isi kepala para sahabat. Apa itu? Otak, akal. Kami ingin otak Anda itu sedikit ada berfungsi, kena cahaya supaya bisa mendapatkan hidayah kebenaran. Itu aja tujuannya. Nah, efeknya kemudian adalah kami akan tertidur nyenyak ketika tidak ada lagi yang mengganggu generasi Islam untuk menjadi pengikut Anda. Kenapa? Karena Anda pun sudah menyuarakan Islam. Tapi kalau selama masih menggunakan iman tanpa menggunakan akal, kami tetap akan muncul. Karena kami khawatir generasi kami kemudian akan ikut dengan ajaran seperti itu. Kami tidak mau itu. Kami di masjid sudah ada yang membentengi. Tapi kan generasi Islam tidak selamanya di masjid. Habis sholat keluar. Nah, di luar ini bahaya. Maka kamilah yang di luar ini ya memagari mereka dengan cara-cara seperti ini. Menyampaikan kepada halayak banyak untuk seperti ini adanya. Terakhir dari saya, terima kasih kepada para sahabat-sahabat sekalian yang sudah berdonasi tentang proyek atau program yang dilakukan ZZZ, pembangunan masjid. Alhamdulillah itu sudah nyata di hadapan kita. Tinggal bagaimana kemudian kita tetap berlomba-lomba untuk memberikan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan takut miskin hanya karena bersedekah. Jangan takut fakir hanya karena ingin memberikan sesuatu yang kita miliki untuk rumah Allah, untuk masjid. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berdonasi. Dan saya mengucapkan selamat berdonasi bagi sahabat-sahabat yang ingin berinfak demi untuk akhirat. Demikian dari saya, karena di sini sudah masuk waktu zuhur, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR saya masih menunggu 1000 pertanyaan dari Anda. Tantangan saya itu, undangan saya itu, dan hadiah saya itu untuk Anda berlaku sampai akhir hayat saya. Kapanpun Anda mau bertanya, yuk silakan masuk. Demikian. Satu dulu Bang Juma. Sebentar. Satu dulu Bang Andi gini. Tadi di live chat Bang Juma tuh ada Abdul Sagala minta link, katanya pengen gitu. Jadi mungkin Bang Andi bisa ngasih ke siapa? Abdul Sagala, dan memang kalau pengen dia diskusi entarlah setelah pada zuhur untuk waktu Indonesia Tengah. Demikian Bang Andi. Nyata baik di tempat kerja maupun di jalan itu selalu ada teman yang di luar Islam atau Kristen gitu ya. Mereka orangnya baik kok. Kalau di kantor, di tempat kerjaan ya kita berdiskusi dengan baik. Pertanyaan sekarang, kenapa kalau di medsos itu arogan dan menghujat? Ada apa kok berbalik 380 derajat? Ada apa kira-kira? Faktor apa ya Bang Juma? Ini terakhir dijawab, silakan. Jadi gini Bang, agama di luar Islam juga mengajarkan bahwa di dunia ini kita tidak sendiri. Ada kekuatan di luar kita selain daripada pencipta alam semesta yang senantiasa mengarahkan kita untuk menuju kepada neraka. Itu, dan kekuatan itu sangat kuat. Sehingga yang saya katakan ini yang itu adalah iblis, dia harus bekerja totalitas untuk mengajak satu golongan ini menemani dia masuk ke dalam neraka gitu. Nah, apa yang kemudian terjadi? Semua kita menganggap perilaku yang kita lakukan itu adalah benar. Islam mengaku dirinya benar. Teman-teman di luar Islam juga mengaku dirinya berada pada jalan yang benar. Nah, kehilapan yang muncul kemudian adalah buku panduannya. Ini tidak menyadari buku panduan yang kita gunakan itu bahwa itu bukanlah kalamullah, itu adalah ucapan, itu adalah perkataan, itu adalah karangan manusia biasa yang kemudian mendapat dukungan dari kekuatan iblis agar orang-orang yang menganutnya menganggap itu adalah sebuah kalamullah. Di situ poinnya, artinya apa? Ada kekuatan yang senantiasa untuk mengajak manusia itu kembali kepada apa yang dicita-citakan oleh iblis agar iblis ini mengambil sebanyak-banyaknya anak keturunan Adam memasukkan ke dalam neraka. Makanya di dalam ajaran agama Islam, kenapa kita itu ditonton dan diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa selalu kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim? Kenapa selalu kita minta itu? Karena ada hal gaib
Yang begitu kita melangkah, yang begitu kita menarik napas, dia bekerja di situ. Dia bekerja di situ. Jadi kalau kita terlena, tidak selalu minta petunjuk kepada Allah, kita kan tahu nih sekarang. Macam saya tahu. Salat itu wajib hukumnya. Nah, tapi apakah kemudian saya tidak ada beban untuk melakukan itu? Ada. Ada saja. Ada tamu, ada rekan kerja, ada urusan lain, ada saja. Padahal sudah ditahu bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tetap aja bisa ditinggalkan. Makanya itu umat Islam ditonton. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbeda dengan sahabat lain. Bagaimana konsep sahabat yang lain? Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan. Dibebaskan dari mana? Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari aturan-aturan mainnya Tuhan yang dulu pernah diwahyukan kepada Bani Israel. Hebat tak itu? Hebat. Apa sampai di situ selesai? Tidak. Bahkan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Enak nggak? Enak. Kira-kira yang bekerja di situ siapa? Kira-kira yang menginginkan manusia untuk bebas dari kuk penghambaan kepada Allah siapa? Kira-kira yang mengajarkan manusia untuk bebas dari aturan-aturan Tuhan itu siapa? Siapa yang menginginkan Adam tidak menutup diri, tidak mengunci diri dari aturan Tuhan agar tidak memakan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang menginginkan agar Adam bebas dari aturan-aturan Tuhan? Siapa? Siapa? Silakan dijawab sendiri para sahabat-sahabat sekalian. Di Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan itu selalu. Arahkan hati kami selalu. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Jangan berikan kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Sudah tahu Tuhan itu satu, masih juga diplesetkan. Itu kan cuma anaknya, ini kan cuma rohnya. Jangan, kami hanya minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami hati kami untuk selalu menuju kepada Allah. Demikian, Bang. Oke, terima kasih Bang Joma. Kesempatannya minta Allah. Karena penghujat ini, Rematos Onama ini, memang backgroundnya penghujat saya ikutin dari FB sampai ke WA begitu. Seakan-akan ngerti tapi ya isinya ya nggak ada. Seperti tadi yang kita saksikan gitu. Apa daya tadi diberi kesempatan untuk bertanya, beliau keluar dari Zoom dengan tidak hormat. Sekali lagi ini fakta bahwa mari kita kurangi atau kalau bisa dihilangkanlah hujatan itu. Pakailah ilmumu, pakailah bebelmu ya untuk menjelaskan pertanyaan dari Muslim. Begitu juga Anda bertanya, kami pakai Al-Quran dan Sunnah supaya terjelaskan. Ini tadi dijawab tanya apa, dijawab apa begitu. Jadi kurangilah saling hujat menghujat supaya apa nggak tersentuh oleh hukum. Ingat loh, menghujat itu ya melanggar hukum loh. Lebih baik isi kepala dengan ilmu, tercerahkan lah supaya apa juga toleransi antar umat beragama di Indonesia itu ya tertata dengan baik. Jangan diracuni lah itu dengan segelintir orang-orang seperti Rematos Onama ini begitu, seakan-akan mau merusak tatanan bernegara ini. Kita udah bagus kok bernegara ini ya, menghormati satu sama lain gitu. Begitu kira-kira Bang Joma, karena orang baik, Bang. Ya, silakan ditutup terakhir Bang Joma, monggo. Saya kira mungkin Abang lah yang nutup. Saya mau sholat. Oh ya, silakan. Abang yang ganteng ini yang nutup. Ya, makasih ya netizen, terima kasih banyak. Buat Abdul Segala ya, saya tanya kepada Anda, kalau Anda bisa bantu Rematos dalam menguraikan pertanyaan saya tadi, adakah perintah Yesus kepada kalian untuk menyembah kepada anak Maria bernama Yesus? Silakan jadwalkan kita berdialog. Tapi kalau hanya ngeyel kayak Rematos tadi, ya nggak usah, percuma, kasihan. Karena kalian mewakili agama saudara-saudara saya Kristen. Jangan sampai saudara yang lain malu hanya karena Anda hanya memperturutkan nafsu, tapi ternyata ilmu tidak ada. Itu pesan buat yang namanya sagala-sagala. Sagala itu kan penyakit samelang ya. Ya, oke. Makasih Bang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Joma telah meluangkan waktu untuk berdiskusi siang hari ini, ada ilmu yang kita dapat di sini bahwa kalau sebagai seorang muslim itu ada perintah dari Sang Pencipta untuk menyembahnya. Kalau di Bible itu tidak ada perintah
dari Yesus untuk menyembah Yesus. Itu ketimpangannya. Tapi Rematos tadi menjawab dengan diputar-putar gitu. Terima kasih semua ya atas atensinya. Sampai jumpa lagi nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.